Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat cerita BBG, apa kabar semua? Semoga selalu sehat dan dilimpahi berkah. Pada episode kali ini, kita akan menjelajahi salah satu keajaiban dunia yang ada di tanah air kita, sebuah mahakarya agung yang telah memukau dunia selama berabad-abad, Candi Borobudur. Yuk, kita telusuri bersama sejarah pembangunan dan tujuan luhur di balik kemegahannya. Jangan lupa siapkan camilan dan catatannya ya. Candi Borobudur, yang terletak megah di Magelang, Jawa Tengah, bukan sekadar tumpukan batu. Ia adalah kitab raksasa, sebuah monumen spiritual yang menceritakan perjalanan hidup dan ajaran Buddha Mahayana. Tapi, pernahkah kita bertanya, siapa yang punya gagasan luar biasa untuk membangunnya? Dan bagaimana caranya mereka membangun struktur kolosal ini di zaman dulu, tanpa teknologi modern? Sejarah mencatat, pembangunan Candi Borobudur dimulai sekitar abad ke-8 dan ke-9 Masehi, pada masa puncak kejayaan Wangsa Shailendra yang berkuasa di Kerajaan Mataram kuno. Diperkirakan, pembangunan mahakarya ini memakan waktu sekitar 75 hingga 100 tahun dan selesai pada masa pemerintahan Raja Samaratungga. Bayangkan, butuh beberapa generasi untuk menyelesaikan proyek raksasa ini. Wangsa Shailendra adalah penganut Buddha Mahayana yang taat. Bagi mereka, membangun candi bukan sekadar mendirikan bangunan, tetapi sebuah tindakan spiritual yang mendalam. Ini adalah persembahan tertinggi kepada Sang Buddha dan sebuah cara untuk mengakumulasi karma baik bagi kerajaan dan seluruh rakyatnya. Jadi, Candi Borobudur adalah wujud nyata dari pengabdian dan keyakinan mereka. Sekarang, mari kita bicara tentang proses pembangunannya yang sangat jenius. Para ahli arkeologi percaya bahwa Candi Borobudur dibangun di atas sebuah bukit alami. Para arsitek kuno dengan cerdasnya memahat dan melapisi bukit tersebut dengan jutaan balok batu andesit vulkanik. Balok-balok batu ini diambil dari sungai-sungai di sekitar Borobudur, seperti Sungai Elo dan Progo. Hebatnya, balok-balok batu ini dipotong dengan presisi luar biasa dan disusun tanpa menggunakan perekat atau semen sama sekali. Mereka menggunakan sistem kuncian antar batu, seperti puzzle raksasa, yang disebut teknik interlock. Setiap batu dipahat sedemikian rupa agar bisa saling mengunci dengan batu di sekitarnya, menciptakan struktur yang sangat kokoh dan tahan gempa. Ini adalah bukti kehebatan ilmu arsitektur dan teknik sipil nenek moyang kita. Proses pengangkutan jutaan balok batu dari sungai ke lokasi pembangunan juga merupakan misteri yang menarik. Kemungkinan besar, mereka menggunakan tenaga manusia dan hewan, seperti gajah dan kerbau, serta teknik sederhana seperti galar kayu yang dilumasi untuk mempermudah pergerakan batu-batu raksasa tersebut. Bisa kita bayangkan betapa luar biasanya gotong royong dan kerja keras yang dikerahkan oleh ribuan orang pada saat itu. Setelah struktur utama selesai, tahap selanjutnya adalah pekerjaan yang paling detail dan artistik, memahat relief dan patung Buddha. Lebih dari 2.672 panel relief naratif dan 504 patung Buddha menghiasi dinding dan relung candi. Para pemahat ahli dengan teliti mengukir kisah-kisah dari kitab suci Buddha, seperti Lalitavistara, Jataka, Awadana, dan Gandawiyuha. Setiap pahatan memiliki makna dan pesan moral yang mendalam. Lalu, apa sebenarnya tujuan utama pembangunan Candi Borobudur? Secara sederhana, Borobudur adalah representasi dari kosmologi Buddha, sebuah model tiga dimensi dari alam semesta dalam ajaran Buddha. Strukturnya terbagi menjadi tiga tingkatan utama yang melambangkan tiga alam spiritual. Tingkatan pertama, di bagian paling bawah, disebut Kamadhatu, atau alam hawa nafsu. Bagian ini sebagian besar tertutup oleh struktur tambahan. Relief di sini menggambarkan kehidupan manusia yang masih terikat oleh keinginan duniawi, hukum sebab akibat atau karma. Ini adalah pengingat bagi kita tentang sifat dasar kehidupan duniawi yang penuh dengan penderitaan jika kita terus terikat pada nafsu. Saat kita naik ke tingkat kedua, kita memasuki Rupadhatu, atau alam rupa. Di sini, kita akan menemukan galeri-galeri panjang dengan dinding yang dipenuhi relief-relief indah yang menceritakan kisah hidup Sang Buddha Gautama dan para bodhisattva. Ini adalah simbol dari tahap di mana manusia telah mulai melepaskan diri dari ikatan duniawi, meskipun masih terikat pada bentuk dan rupa. Perjalanan menyusuri lorong-lorong ini seperti membaca sebuah buku cerita yang sangat besar dan inspiratif.
Dan akhirnya, saat kita mencapai puncak candi, kita tiba di Arupadhatu, atau alam tanpa rupa. Tingkatan ini didesain sangat berbeda, tidak ada lagi relief yang ramai. Yang ada hanyalah stupa-stupa berlubang yang mengelilingi satu stupa induk raksasa di puncaknya. Di dalam stupa-stupa berlubang itu terdapat patung Buddha. Suasananya begitu tenang dan lapang, melambangkan pencapaian spiritual tertinggi, nirwana. Disinilah jiwa telah terbebas sepenuhnya dari segala ikatan duniawi, dari rupa, dan dari keinginan. Jeti, Candi Borobudur sesungguhnya adalah sebuah jalur ziarah. Para peziarah di masa lalu akan memulai perjalanannya dari dasar candi, berjalan searah jarum jam pradaksina menyusuri setiap lorong, merenungkan setiap relief, dan secara simbolis mengalami perjalanan spiritual dari alam nafsu menuju pencerahan sempurna di puncaknya. Borobudur adalah panduan visual untuk mencapai nirwana. Setelah masa kejayaannya, Candi Borobudur sempat terlupakan selama berabad-abad, terkubur di bawah lapisan abu vulkanik dan ditumbuhi hutan lebat. Barulah pada tahun 1814, Sir Thomas Stamford Raffles, yang saat itu menjabat sebagai Gubernur Jenderal Inggris di Jawa, mendengar laporan tentang adanya monumen besar yang tersembunyi di dalam hutan. Ia kemudian mengutus seorang insinyur Belanda, Harry C. Cornelius, untuk menyelidiki dan membersihkan lokasi tersebut. Sejak saat itulah, dunia kembali menyaksikan kemegahan Borobudur. Proses pemugaran besar-besaran pun dilakukan, salah satunya yang paling terkenal adalah proyek restorasi besar dengan bantuan UNESCO pada tahun 1973 hingga ke 1983. Berkat upaya inilah, kita masih bisa menikmati dan belajar dari warisan luar biasa ini hingga hari ini. Sahabat cerita BBG, Candi Borobudur adalah bukti nyata dari kehebatan peradaban, keyakinan, dan seni nenek moyang bangsa Indonesia. Ia bukan hanya tumpukan batu kuno, tetapi juga sumber ilmu pengetahuan, inspirasi spiritual, dan kebanggaan nasional yang tak ternilai harganya. Setiap kali kita memandangnya, kita diingatkan akan dedikasi, kebijaksanaan, dan semangat gotong royong yang membangunnya. Semoga cerita kali ini bisa menambah wawasan dan rasa cinta kita terhadap warisan budaya Indonesia. Mari kita jaga bersama mahakarya ini agar generasi mendatang juga bisa merasakan keagungannya. Terima kasih banyak sudah menyimak video dari cerita BBG sampai akhir. Jika sahabat menyukai konten seperti ini, jangan ragu untuk menekan tombol like, dan dukung channel dengan cara subscribe cerita BBG agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.